Horas, selamat datang di Bataknesia Channel. Merantau sudah menjadi bagian hidup orang Batak. Bahkan, pada tahun 1930, tercatat sudah lebih dari 15% orang Batak mengadu nasib di luar kampung halamannya. Sukses, itulah yang terus ada di benak halak kita yang sudah meninggalkan huta. Sebab kalau tidak sukses, mereka terpaksa harus kembali pulang kampung atau mulak tuh huta dan biasanya malu dengan teman sekampung atau dengan sahutannya. Nah, bicara soal sukses di perantauan, sebenarnya bukan sekedar menghindari malu jika gagal. Tetapi memang beban hidup di perantauan mahal loh, apalagi kalau kalian masih memegang teguh adat Batak. Berikut 3 alasan kenapa anak muda Batak harus sukses di perantauan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kami lebih semangat untuk memberikan informasi tentang budaya dan juga adat Batak. 1. Biaya nikah dan sinamot mahal. Menikah adalah ujian kesuksesan pertama anak muda Batak di perantauan. Jika kalian bisa menikah adat Batak di kota tanpa bantuan biaya orang tua, kalian berarti anak muda Batak yang sukses. Sebab biaya pesta nikah adat Batak atau unjuk di kota-kota tidak seperti di huta yang hanya mendirikan tenda dan menggelar tikar, tetapi harus pakai gedung khusus yang kadang membuat kepala kalian pening. Selain gedung, yang buat pening kepala anak muda Batak khususnya pria adalah sinamot atau tuhor atau mas kawin. Dulu sinamot bisa berupa hewan ternak, namun setelah adanya mata uang, hampir semua sinamot sekarang berbentuk uang. Sekali lagi ya, uang. 2. Dituntut banyak anak. Hagabeon atau sukses berketurunan adalah salah satu prinsip hidup orang Batak. Di samping hamoraon atau sukses materi dan hasangapon atau dihormati. Oleh karena itu, berketurunan adalah wajib hukumnya bagi orang Batak. Banyak keturunan, banyak rezeki, kata orang dulu. Tetapi di perantauan, banyak anak berarti harus merancang strategi keuangan yang pas demi kelangsungan hidup keluarga. 3. Banyak pesta adat. Setelah menikah, bukan berarti orang Batak lepas dari acara adat. Justru tambah banyak. Misalnya saja kalau kalian sudah punya anak pertama, pasti diminta untuk menggelar acara makaroan atau selamatan bayi yang biasanya digelar 2 pekan setelah kelahiran. Sebelumnya, saat istri kalian hamil 7 bulan, ada lagi acara 7 bulanan yang biasa disebut Manaruho Aikni Ute atau Mangalehon Ulos Mulagabe. Nah, setelah jadi orang tua pastinya undangan ke pesta adat semakin banyak. Karena status kalian sudah naik menjadi ama ina yang diharapkan perannya dalam acara adat. Ketika orang tua kalian berpulang suatu saat nanti, apalagi sudah sahur matua, pasti pestanya besar. Belum lagi kalau jenazah orang tua kita harus dibawa dan dikubur ke Bonapasogit. Jadi, sudah tahu biaya sosial orang Batak dalam adat lumayan tinggi kan? Supaya tidak terbeban dengan acara adat, kita memang harus sukses di perantauan. Sekian informasi untuk hari ini. Sampai jumpa di informasi selanjutnya. Terima kasih buat kami yang sudah tonton. Horas dan Mauliate.